Oke guys, ketemu kembali di channel SKP. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Perawat Sedunia atau Nursing Day. Setiap tanggal 12 Mei, hingar-bingar pesta dilakukan oleh teman-teman, baik dari tingkat atas maupun dari tingkat bawah. Suka duka menyelimuti dunia keperawatan. Ya, kalau kita ingat zamannya dulu Florence Nightingale, perjuangan bagaimana ketika dia meletakkan pondasi-pondasi perawatan sungguh luar biasa ketika zaman perang dulu. Perjuangan saat itu sungguh luar biasa, jauh berbeda saat hari ini. Pesta demokrasi terus berjalan, kebebasan terus berjalan. Ya, hiruk pikuk mengenai kesejahteraan pun terus berjalan. Naik turun terkait dengan pemberitaan keperawatan juga terus berjalan. Dan tentu ini menjadi suatu fenomena yang sangat luar biasa kita cermati. Ya, kalau kita melihat dari bagaimana perjalanan perawat yang luar biasa ketika berbicara pelayanan di Pasienkes, hampir 24 jam, bukan hampir saja, memang 24 jam. Perawat selalu bersentuhan dengan pasien. Perawat memberikan satu pelayanan yang paripurna. Dari satu sisi perawat melayani pasien-pasien yang berbaring membutuhkan pertolongan. Satu sisi juga sosok perawat membutuhkan satu kehidupan bagi dirinya. Tengok perjuangan zaman dulu bahwa perawat begitu mulia, perawat begitu disanjung. Apakah hari ini kita melihat ada satu fenomena bagaimana perawat banyak masalah? Tentu ya. Saya kira kita harus merefleksikan diri. Bagaimana begitu perawat banyak hal yang menurut saya kontradiktif. Ya. Ada satu peristiwa yang memang terhadap perawat ada penganiayaan, pelecehan, bahkan mungkin dari sisi penghasilan pun masih banyak di bawah garis kemiskinan. Ini sangat ironis sih memang kalau kita melihat daripada dunia keperawatan kita. Apalagi keperawatan Indonesia sudah hampir setengah abad lebih mungkin. Atau memang dunia keperawatan ini memang menjadi satu ciri khas yang menurut saya posisi bargainingnya lemah. Teman-teman tahu bagaimana keperawatan itu menjadi satu ciri khas yang luar biasa di satu rumah sakit. Ya, kita berbicara di rumah sakit saja. Karena perawatnya juga di bagian pelayanan kesehatan banyak juga yang tersebar di mana-mana, poliklinik dan praktek yang lain sebagainya. Ya. Ini menjadi fenomena yang sangat penting menurut saya. Kita harus refleksi kembali bahwa bagaimana perawat begitu jasanya banyak. Tetapi bagaimana penghargaan terhadap perawat? Ini saya kira juga perlu kita cermati dan perlu kita pikirkan ulang. Ya. Kalau kita menengok ke tetangga sebelah mengenai UMP, upah minimum provinsi, ya, atau UMR, upah minimum regional, yang mereka sudah punya standar. Lagi-lagi kita bicara perawat, apakah sudah standar gajinya? Ini kita bicara tadi soal bagaimana sejarah, tetapi sekarang saya berbicara soal mengerucut. Ini sangat ironis menurut saya. Sangat ironis. Ya, setiap tanggal 12 Mei kita memperingati Hari Perawat Sedunia. Kita konteksnya perawat sedunia ya. Karena memang ini menjadi gema internasional ketika dunia sangat heboh dengan yang namanya Nurse Day, bukan saja di satu negara tapi di seluruh dunia. Ya, konsepnya di seluruh dunia. Nah, kalau kita berbicara di dalam negeri, apakah kita sama dengan di internasional? Saya kira ini juga menjadi kontradiktif, ya, menjadi kontradiktif.
Karena kalau kita juga bisa menengok kembali bahwa banyak perawat yang keluar negeri, ujungnya mencari uang, mencari penghidupan yang layak. Ya, ini menurut saya kita harus pikirkan sama-sama gitu loh. Ya. Perawat tuh SDM-nya paling banyak loh, ya, paling banyak. Bargaining power-nya ini lemah. Mohon maaf ya, jangan sampai kita terprovokasi dengan hal-hal yang lain. Ya. Ini teman-teman, saya kira menjadi perhatian bagi kita ketika kita berbicara soal perawat. Berbicara soal setiap tahun kita memperlakukan perayaan namanya Hari Perawat, baik nasional maupun internasional. Tapi saya lebih fokus ke internasional. Karena mungkin baru beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan satu kegiatan, webinar, kegiatan yang lain dan sebagainya. Saya kira menjadi perhatian untuk kita bersama. Bagaimana perawat maju ke depan, menyongsong masa depan, dan menjadi bangga dengan menjadi seorang perawat. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun hasilnya, karena sudah menjadi pilihan hidup ketika kita masuk perawat. Selamanya mungkin jadi perawat kalau kita memang menekuni. Oke guys, itu dari saya mungkin. Terima kasih. Semoga tetap jadi Hari Perawat jangan dijadikan lewat begitu saja, tetapi ambil maknanya dan kita mencoba memperbaiki apa yang kekurangan kita selama ini. Tetap semangat.